Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerdas AI. Saya akan membahas beberapa prediksi menarik tentang perkembangan AI di tahun 2024, terutama di bidang generasi video, moderasi konten, medis dan klinis, gaming dan hiburan, dan kecerdasan buatan umum atau AGI atau AGI. Pertama, mari kita bicara tentang evolusi prediksi generasi video AI. Dengan alat seperti DALL-E 3 dan Midjourney yang telah ada, kita sudah dapat melihat kemajuan signifikan dalam generasi gambar buatan AI dengan peningkatan kualitas yang menyolok dalam beberapa bulan terakhir. Untuk video, meski saat ini alat AI seperti Stable Diffusion hanya mampu menghasilkan video pendek dengan resolusi rendah, saya memprediksi bahwa dalam waktu dekat, model AI yang lebih maju seperti Pika Lab 1 atau versi terbaru dari Stable Diffusion akan mampu menghasilkan video dengan resolusi HD atau High Definition, bahkan 4K atau 4K pada tahun 2024. Kualitasnya diharapkan akan setara dengan video yang dibuat oleh profesional yang berpotensi mengubah peta persaingan dalam industri kreatif. Ditambah dengan inovasi dari Adobe yang telah meluncurkan fitur AI generatif baru, revolusi ini semakin dipercepat. Adobe yang terkenal dengan alat kreatifnya sekarang mengintegrasikan AI untuk mempermudah produksi video profesional. Dengan alat ini, pengguna dapat merancang dan mengedit video dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh editor berpengalaman. Platform-platform seperti Synthesia memungkinkan kita untuk menciptakan video profesional tanpa perlu kamera atau studio. Sementara itu, alat text-to-video seperti Lumen 5, Pictory, dan InVideo mengubah teks menjadi narasi video yang menarik, memudahkan pembuatan konten yang cepat dan efisien. Dengan adanya teknologi deepfake yang semakin canggih, kita dapat mengharapkan penciptaan video yang tidak hanya realistis, tetapi juga mampu mensimulasikan senario dengan akurasi yang luar biasa. Dengan kemajuan ini, kita akan menyaksikan berkurangnya ketergantungan pada produksi video tradisional dan meningkatnya kecenderungan untuk mengadopsi solusi AI dalam generasi video, meredefinisi cara kita mengkonsumsi dan memproduksi konten visual. Kedua, dalam aspek moderasi konten, saat ini kebanyakan platform media sosial masih mengandalkan tenaga kerja manusia untuk fungsi ini. Namun terdapat perkembangan yang pesat dalam penelitian yang mengaplikasikan AI untuk mendeteksi konten negatif secara otomatis, termasuk ujaran kebencian dan informasi palsu. Dengan kemajuan teknologi ini, saya memprediksi bahwa pada tahun 2024, platform besar seperti Facebook, Twitter, dan YouTube akan mulai mengadopsi sistem moderasi konten AI yang canggih, seperti botnet detection, yang tidak hanya akan mengidentifikasi konten berbahaya, tetapi juga memeriksa fakta dan menegakkan pedoman komunitas. Sistem moderasi konten AI ini menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengawasi konten yang dihasilkan pengguna secara lebih efektif, sehingga memungkinkan penegakan pedoman komunikasi yang konsisten dan pemeliharaan ruang online yang lebih sehat dan aman. Kecepatan pemrosesan data yang sangat besar oleh AI jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh moderator manusia, sehingga dapat memberikan respons yang cepat terhadap misinformasi, deteksi disinformasi, penyaringan ujaran kebencian,
dan pembinaan budaya komunitas yang positif. Ini akan mengubah cara kita menjaga kebersihan konten internet, membuatnya lebih efektif dan efisien. Ketiga, di bidang medis dan klinis, AI telah merevolusi perawatan klinis dengan meningkatkan akurasi diagnostik, keterlibatan pasien, dan efisiensi administratif. Kemampuan AI untuk mengolah data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola berkontribusi pada pendekatan personal dan efektif dalam perawatan pasien. Di tahun 2024, penerapan AI di bidang medis dan klinis akan memiliki dampak positif yang luas. Pertama, AI akan membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan tepat sehingga dapat memberikan perawatan yang lebih efektif. Hal ini dapat mengurangi risiko kematian dan komplikasi penyakit. Kedua, pasien akan mendapatkan perawatan yang lebih personal. AI akan dapat membantu dokter untuk memahami kondisi pasien secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan perawatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Ketiga, AI akan meningkatkan efisiensi administratif sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi rumah sakit dan tenaga medis. Secara keseluruhan, penerapan AI di bidang medis dan klinis memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat. AI dapat membantu meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan. Keempat, di bidang gaming dan hiburan, saat ini NPC atau NPC atau bahasa Inggrisnya non-player character di game masih mengikuti pola atau skrip yang dibuat developer game. Tapi alat AI generatif seperti Cloud sudah bisa menghasilkan percakapan yang rasional. Di tahun 2024, saya percaya game AAA atau AAA yang dibuat dengan anggaran besar dari studio besar seperti Red Dead Redemption 2, Dead Island 2, dan Wild Heart pasti sudah mulai merilis game dengan NPC yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI generatif. Dengan NPC yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI generatif, game-game AAA akan menjadi lebih realistis dan imersif. Pemain akan bisa berinteraksi dengan NPC secara alami, seolah-olah mereka benar-benar hidup. Game-game AAA akan menjadi lebih mahal, peningkatan kualitas grafis dan gameplay akan membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga game-game AAA ini kemungkinan akan menjadi lebih mahal di Indonesia. Secara keseluruhan, prediksi ini merupakan kabar baik bagi gamer di Indonesia. Game-game AAA akan menjadi lebih realistis, imersif, dan menarik untuk dimainkan. Dan yang terakhir, prediksi paling menarik adalah kemungkinan munculnya kecerdasan buatan umum atau AGI atau AGI di tahun 2024. AGI adalah sebuah konsep yang selama ini diimpikan oleh para ilmuwan dan peneliti. Bayangkan sebuah program komputer yang dapat berpikir dan memahami layaknya manusia. Program tersebut dapat belajar, memecahkan masalah, bahkan menjadi kreatif. Meskipun kita masih jauh dari pencapaian AGI atau AGI yang sesungguhnya, kita mungkin melihat kemunculan Narrow AGI pada tahun 2024. Narrow AGI atau kecerdasan buatan umum sempit akan berspesialisasi dalam tugas-tugas tertentu, tetapi mereka akan dapat melakukannya pada tingkat yang sama atau bahkan lebih baik daripada manusia. Contoh Narrow AGI seperti mobil self-driving yang dapat menavigasi situasi lalu lintas yang kompleks, atau asisten AI yang dapat melakukan percakapan alami dan memahami permintaan yang kompleks. Jika AGI sudah ada,
otomatisasi dan efisiensi di segala bidang pasti akan melonjak drastis. Beberapa perusahaan riset seperti OpenAI, Anthropic, dan Cohere Labs dikabarkan sudah mulai mengembangkan algoritma self-supervised learning guna menciptakan AI generalis yang lebih mirip dengan kecerdasan manusia. Jadi ada kemungkinan kita bisa melihat versi pertama AGI di penghujung 2024 nanti. Meski masih kontroversial, banyak pakar memprediksi AGI akan lahir sebelum tahun 2030. Marilah kita saksikan apakah 2024 memang menjadi tonggak bersejarah bagi lahirnya AGI. Itulah tadi 5 prediksi menarik perkembangan AI di tahun 2024. Tentu saja ini baru spekulasi dan prediksi saya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Namun melihat pesatnya perkembangan AI saat ini, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang penuh dengan terobosan dan inovasi baru di bidang AI. Selain 5 prediksi yang telah dibahas, saya juga berpendapat bahwa tahun 2024 akan ditandai dengan semakin banyaknya alat AI terintegrasi yang masuk ke pasar. Terutama saya menantikan kehadiran alat AI dari China yang akan bersaing secara langsung dengan alat-alat AI dari Amerika dan Eropa. Perkembangan AI di China sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh dukungan pemerintah dan investasi besar-besaran dari perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba, Baidu, dan Tencent. Perusahaan-perusahaan ini telah mengembangkan berbagai alat AI yang canggih, mulai dari pengenalan wajah dan bahasa hingga diagnosis medis dan penulisan kreatif. Dengan masuknya alat AI dari China ke pasar global, kita dapat mengharapkan persaingan yang semakin ketat di bidang AI. Hal ini akan memacu para pengembang untuk terus berinovasi dan menciptakan alat AI yang lebih canggih, efisien, dan terjangkau. Pada akhirnya, pemenang dari persaingan ini adalah kita semua, karena kita akan mendapatkan akses ke teknologi AI yang semakin powerful dan bermanfaat. Jadi, tetaplah ikuti terus perkembangan AI terbaru dan bersiaplah untuk menyaksikan perubahan besar yang akan terjadi di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk menonton.